Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Melinda Sari, NPM 19170510007. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis terhadap robot Gundam, mulai dari spesifikasi, sistem penggerak atau locomotion system, mekanisme, aktuator, dan sistem transmisi, serta bagaimana tentang kinematika dan dinamika pada robot tersebut. Dan juga akan menjelaskan apakah ada sensor yang digunakan. Untuk yang pertama, yaitu mengenai spesifikasi robot Gundam. Gundam RX-78F00 adalah robot humanoid raksasa. Robot humanoid adalah robot yang penampilan keseluruhannya dibentuk berdasarkan tubuh manusia, mampu melakukan interaksi dengan peralatan maupun lingkungan yang dibuat untuk manusia. Secara umum, robot humanoid memiliki tubuh dengan kepala, 2 buah lengan dan 2 kaki, meskipun ada pula beberapa bentuk robot humanoid yang hanya berupa sebagian dari tubuh manusia, misalnya dari pinggang ke atas. Ada beberapa robot humanoid juga memiliki wajah, lengkap dengan mata dan mulut. Android merupakan robot humanoid yang dibangun untuk secara estetika menyerupai manusia. RX-782 Gundam memiliki ukuran tinggi 18 meter dan berat 25 metrik ton, dan dapat melakukan sejumlah gerakan yang sederhana hingga kompleks, seperti menggerakkan kaki, tangan, dan kepala hingga berlutut, serta dilengkapi beberapa lampu yang terpasang di bagian-bagian tertentu robot RX-782, seperti di kepala, mata, dada, dan lutut, sebagaimana dilansir dari Sora News 24. Dikutip dari Crunchyroll.com, robot replika Gundam berukuran raksasa ini diciptakan untuk memperingati anniversary Gundam yang ke-40 tahun. Model yang dibuat replika tersebut yakni Gundam RX-782, salah satu model Gundam legendaris. Gundam Factory Yokohama sendiri merupakan fasilitas yang berisi dek observasi dan area pemeran bertema Gundam. Jadi pengunjung bisa melihat berbagai hal tentang Gundam di tempat tersebut. Yang kedua yaitu mengenai sistem penggerak atau locomotion system. Robot adalah sebuah alat mekanik yang dapat melakukan tugas fisik, baik menggunakan pengawasan dan kontrol manusia, ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dahulu atau kecerdasan buatan. Istilah robot berawal dari bahasa Ceko, yaitu robota, yang berarti pekerja atau kuli yang tidak mengenal lelah atau bosan. Nah, di sini sistem penggerak itu ada link. Jadi link ini merupakan bagian-bagian kerangka yang kaku yang dihubungkan secara bersamaan sehingga membentuk suatu rangkaian kinematik. Yang kedua itu ada join. Jadi join yaitu koneksi antar link yang dapat menentukan pergerakan pada robot. Nah, buat contoh dari sistem penggerak pada robot Gundam itu seperti gambar berikut. Selanjutnya untuk mekanisme, kemampuan untuk melakukan pergerakan merupakan kemampuan paling mendasar bagi robot. Untuk melakukan pergerakan sesuai yang diharapkan, dibutuhkan konfigurasi mekanik yang tepat. Konfigurasi mekanik ini sangat penting dalam pengaturan mekanisme gerak robot dan mentransmisikan daya dari suatu bentuk ke bentuk yang lain.
Mekanisme dasar merupakan konfigurasi dari beberapa link atau dapat dianalogikan dengan lengan yang terhubung dengan lengan lainnya melalui join atau dapat dianalogikan dengan sendi. Jadi konfigurasi ini sering digunakan sebagai robot manipulator untuk melakukan berbagai pergerakan, termasuk juga pada robot Gundam. Selanjutnya aktuator. Jadi aktuator merupakan motor yang bertanggung jawab untuk menggerakkan pada robot. Robot humanoid dibangun sedemikian rupa agar mereka mirip dengan tubuh manusia. Maka mereka juga mempergunakan aktuator yang berlaku seperti otot dan sendi, meskipun dengan struktur yang berbeda. Agar dapat mencapai efek yang sama dengan gerakan manusia, robot humanoid terutama menggunakan aktuator rotari. Mereka dapat berupa elektrik, pneumatik, hidrolik, piezoelektrik, atau ultrasonik. Aktuator pada robot Gundam itu salah satunya yaitu muscle wire, adalah kawat otot yang biasa digunakan pada tangan robot. Fungsinya itu untuk menggerakkan jari-jari tangan robot. Untuk contohnya bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya untuk transmisi pada robot Gundam seperti hidrolik, pneumatik, elektrik, ataupun kombinasi dari ketiganya dengan atau tanpa sistem transmisi, torse, dan kecepatan yang tersedia pada suatu aktuator diperlukan untuk mengendalikan posisi dan kecepatan. Transmisi diperlukan untuk menggandakan torsi. Seperti diketahui, menambah torsi dapat menurunkan kecepatan dan meningkatkan inersia efektif pada sambungan. Untuk mengurangi berat suatu sistem robot, maka aktuator tidak ditempatkan pada bagian yang digerakkan, tetapi pada sambungan yang sebelumnya. Selanjutnya untuk penjelasan kinematika dan dinamika. Untuk kinematika dalam robot adalah suatu bentuk pernyataan yang berisi tentang deskripsi matematika geometri dari suatu struktur robot. Jadi dari persamaan kinematika dapat diperoleh hubungan antara konsep geometri, ruang sendi pada robot dengan konsep koordinat yang biasa dipakai untuk menentukan kedudukan dari suatu objek. Dengan model kinematika dapat ditentukan konfigurasi referensi input yang harus diumpankan ke tiap aktuator agar robot dapat melakukan gerakan simultan atau seluruh sendi untuk mencapai posisi yang dikehendaki. Untuk dinamika, robot adalah secara fisik suatu benda yang memiliki struktur tertentu dengan massa tertentu yang dalam pergerakannya tunduk kepada hukum-hukum alam yang berkaitan dengan gravitasi dan atau massa atau kelembaban. Jika robot berada di permukaan bumi, maka kedua efek gravitasi dan massa ini akan mempengaruhi kualitas gerakan. Sedangkan bila robot berada di luar angkasa yang bebas gravitasi, maka massa saja yang dapat menimbulkan efek inersia atau kelembaban. Dalam konteks inilah dikatakan bahwa model dinamika dari suatu robot berhubungan dengan struktur dan massa setiap struktur. Dan massa yang berbeda akan memberikan efek inersia yang berbeda pula, sehingga penanganan dalam pemberian torsi pada tiap sendi, dengan kata lain, itu sinyal pengemudian aktuator atau motor tiap sendi seharusnya berbeda-beda pula. Untuk kinematik robot Gundam, yang pertama ada forward kinematik, itu diberi sudut penghasilan posisi yang diberikan panjang setiap link dan sudut setiap join atau sendi. Yang dicari posisi titik dalam koordinat, misal koordinat X, Y, Z. Yang kedua, inverse kinematik, diberi posisi menghasilkan sudut yang diberikan panjang setiap link dan posisi dari beberapa titik pada robot.
Yang dicari itu sudut setiap join yang menghasilkan posisi yang diinginkan. Untuk contoh dari forward kinematik yang diberi sudut menghasilkan posisi itu gambarnya seperti ini. Kemudian untuk inverse kinematik diberi posisi menghasilkan sudut seperti ini. Selanjutnya untuk dinamika robot Gundam. Terdapat beberapa pendekatan untuk menentukan persamaan dinamika. Yang pertama ada Lagrange-Euler formulation atau LI, menghasilkan persamaan diferensial orde 2 nonlinear. Sifat alami sistem robot itu sangat baik untuk kebutuhan simulasi. Yang kedua ada Newton-Euler formulation atau NI, menghasilkan persamaan linear rekursif, sangat baik untuk komputasi real time atau inverse dynamic problem. Untuk dinamika robot Gundam itu seperti di samping. Selanjutnya yaitu sensor. Sensor adalah perangkat atau komponen yang bertugas mendeteksi hasil gerakan atau fenomena lingkungan yang diperlukan oleh sistem controller. Dapat dibuat dari sistem yang paling sederhana seperti sensor on atau off menggunakan limit switch, sistem analog, sistem bus paralel, sistem bus serial, hingga sistem mata kamera. Sensor dapat digolongkan berdasarkan proses fisik dengan apa yang mereka kerjakan atau berdasarkan kepada jenis informasi pengukuran yang mereka berikan sebagai keluaran. Nah, dalam kasus ini pendekatan kedua yang dipergunakan. Sensor pada robot Gundam itu yang pertama ada distance sensor. Jadi distance sensor adalah jenis sensor yang digunakan untuk mendeteksi objek dengan cara mengukur jarak objek tersebut. Jadi sensor ini bisa mengukur jarak dengan sangat akurat dalam robot. Distance sensor ini berguna sebagai mata. Jadi robot dapat melihat objek di depannya dengan sensor ini. Yang kedua ada sound sensor. Jadi sound sensor adalah berfungsi untuk mendeteksi suara di sekitar robot. Fungsinya tentu saja seperti telinga. Melalui program sensor ini bisa membedakan suara yang nyaring, suara yang tidak nyaring, dan hening. Intensitasnya bisa kita atur manual atau melalui program, tergantung jenis sound sensor yang dipakai. Bahkan untuk jenis voice recognition itu bisa diprogram untuk mendengarkan kata atau bahasa yang digunakan manusia. Kemudian yang ketiga ada balance sensor. Biasa digunakan untuk membuat robot tetap seimbang, mengetahui kemiringan dan membantu bangun saat robot terjatuh. Salah satu contohnya adalah giroskop, dipakai juga pada smartphone. Kestabilan pada robot dikendalikan dengan metode kendali PID yang merupakan sistem pengendali yang berfungsi untuk mencari nilai kestabilan sehingga respon sistem yang diperoleh dapat mencapai set point. Maka dari itu diperlukan sistem penyeimbang yang dapat membaca sudut kemiringan pada robot. Kemudian yang keempat ada temperatur sensor. Sama seperti kulit yang dapat merasakan panas dan dingin, dengan temperatur sensor robot dapat mengenali suhu yang ada di sekitarnya. Berbagai macam sensor dan fungsinya dari sensor ini juga termasuk atau sering disebut orang sebagai sensor suhu. Jenis sensor ini dapat mendeteksi sebuah temperatur dan kelembaban. Sensor ini fungsi utama untuk proses pengukuran suhu dan kelembaban. Yang kelima itu ada light sensor. Sensor ini mendeteksi cahaya atau peka terhadap cahaya di sekitarnya. Dengan sensor ini, robot dapat mengetahui gelap dan terang suatu objek, tempat, siang atau malam. Untuk menentukan gelap dan terang suatu tempat bisa menggunakan LDR sensor. Sementara untuk keperluan robot pengikut garis atau line follower itu menggunakan
infrared sensor. Yang terakhir itu akselerometer. Jadi akselerometer ini adalah perangkat yang berfungsi untuk mengukur akselerasi tepat. Jadi akselerasi tepat yang diukur dengan akselerometer belum tentu memiliki ketepatan koordinat. Sebaliknya, akselerometer melihat akselerasi terkait dengan fenomena berat yang dialami oleh massa uji pada kerangka acuan perangkat akselerometer. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.